Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Reza Akbar dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam di era Madinah. Sejarah Islam di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah-ibadah ritual. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum Islam. Sedangkan dakwah ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan untuk mereka bersedia menerima ajaran Islam sebagai agamanya, mempelajari dan mengamalkannya. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Masjid pertama yang dibangun Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi. Fungsi masjid pada saat itu memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah sebagai sarana pembinaan bagi umat Islam di berbagai bidang. Tidak hanya itu, masjid juga menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahim antara kaum muslimin, menjadi tempat bermusyawarah bagi para sahabat-sahabat Rasulullah, tempat menyusun strategi perang untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi tersebut. Pasar yang dibangun dimaksudkan untuk langkah untuk mendidik umat bagaimana Islam mengatur roda perekonomian yang begitu terdidik. Pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu. Dengan kehadiran pasar yang mengandung sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak jauh berbeda. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah tersebut. Nabi Muhammad dalam hijrahnya ke Madinah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Makkah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam dari Madinah yang dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin tersebut agar mereka saling membantu dan saling mengasihi satu sama lain di antara mereka. Dan akhirnya Madinah ini terpenuhi sebagai syarat menjadi negara dan Nabi pun membuat piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah bentuk kompromi atau kerjasama masyarakat Islam dan orang kafir di Madinah tersebut yang agar dipatuhi serta dijalankan bersama-sama agar hidup rukun dan teratur. Atas kesuksesan ini, piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasi umat Islam hari ini untuk hidup menjaga toleransi umat beragama. Berikut isi dari piagam Madinah. Dari bidang politik, Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah di Madinah berdasarkan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Dalam segi agama, rakyat Madinah bebas memilih agama masing-masing karena saat itu tingkat toleransinya sangat tinggi. Bidang sosial, setiap individu mempunyai tanggung jawab yang
negara Madinah pada saat itu. Bidang perundangan undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh, menjadikan hidup lebih teratur dan tersusun. Bidang ekonomi, semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan jauh dari amalan riba, penipuan, atau yang merugikan satu sama lain. Bidang pertahanan, setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan keamanan dan ketertiban Madinah. Kedudukan Yahudi, mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan hidup di Madinah ini. Dikarenakan hidup mereka dijamin tanpa mengganggu-gugat apa yang sudah mereka imani sejak lahir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Reza Akbar dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam di era Madinah. Sejarah Islam di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah-ibadah ritual. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum Islam. Sedangkan dakwah ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan untuk mereka bersedia menerima ajaran Islam sebagai agamanya, mempelajari dan mengamalkannya. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Masjid pertama yang dibangun Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi. Fungsi masjid pada saat itu memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah sebagai sarana pembinaan bagi umat Islam di berbagai bidang. Tidak hanya itu, masjid juga menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahim antara kaum muslimin, menjadi tempat bermusyawarah bagi para sahabat-sahabat Rasulullah, tempat menyusun strategi perang untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi tersebut. Pasar yang dibangun dimaksudkan untuk langkah untuk mendidik umat bagaimana Islam mengatur roda perekonomian yang begitu terdidik. Pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu. Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak jauh berbeda. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah tersebut. Nabi Muhammad dalam hijrahnya ke Madinah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Makkah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam dari Madinah yang dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin tersebut agar mereka saling membantu dan saling mengasihi satu sama lain di antara mereka. Dan akhirnya Madinah ini terpenuhi sebagai syarat menjadi negara dan Nabi pun membuat piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah bentuk kompromi atau kerjasama masyarakat Islam dan orang-orang kafir di Madinah tersebut.
yang agar dipatuhi serta dijalankan bersama-sama agar hidup rukun dan teratur. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasi umat Islam hari ini untuk hidup menjaga toleransi umat beragama. Berikut isi dari Piagam Madinah. Dari bidang politik, Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah di Madinah berdasarkan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Dalam segi agama, rakyat Madinah bebas memilih agama masing-masing karena saat itu tingkat toleransinya sangat tinggi. Bidang sosial, setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah pada saat itu. Bidang perundangan, undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh, menjadikan hidup lebih teratur dan tersusun. Bidang ekonomi, semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan jauh dari amalan riba, penipuan, atau yang merugikan satu sama lain. Bidang pertahanan, setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan keamanan dan ketertiban Madinah. Kedudukan Yahudi, mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan hidup di Madinah ini. Dikarenakan hidup mereka dijamin tanpa mengganggu-gugat apa yang sudah mereka imani sejak lahir.